Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maidatul Agnia, peserta Latsar CPNS Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2022, Angkatan 37, Kelompok 3, nomor daftar hadir 22. Dalam video ini, saya akan membahas tentang analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi terapis gigi dan mulut. Pokok bahasan yang akan saya bahas adalah 1. Pra-analisis, 2. Analisis tapisan isu dengan metode APKL atau USG, 3. Analisis isu dengan fishbone diagram, 4. Analisis isu dengan menggunakan SWOT. 5. Alternatif penyelesaian masalah. Kita masuki tahapan yang pertama, yaitu pra-analisis. Pra-analisis ini adalah isu-isu atau masalah-masalah apa saja yang kita temui di lingkungan kerja. Yang pertama, kurangnya kesadaran pasien mengenai perawatan gigi yang dilakukan secara berkelanjutan. Yang kedua, kurangnya pemahaman pasien tentang pentingnya memelihara kesehatan gigi dan mulut. Dan yang ketiga, belum optimalnya pelayanan promotif dan preventif kesehatan gigi dan mulut. Selanjutnya, dari kasus-kasus tersebut, kita analisis tapisan isunya dengan metode APKL, yaitu dengan aktual, problematika, khalayak, dan kelayakan. Terdapat 3 isu dan beberapa poin serta jumlah dan prioritas. Masing-masing mempunyai prioritas dengan nomor urut 1 adalah prioritas kedua, nomor urut 2 prioritas 1, dan nomor urut 3 prioritas ketiga. Aktual adalah seberapa hangatnya isu dalam ruang lingkup tersebut. Kemudian, problematika adalah solusi dari kurangnya pemahaman tersebut. Khalayak adalah menyangkut hajat hidup orang banyak. Terakhir, kelayakan yaitu logis, realistis, dan dapat dibahas. Sehingga didapat jumlah yang paling banyak adalah 19 dan menjadi prioritas pertama, yaitu kurangnya pemahaman pasien tentang pentingnya memelihara kesehatan gigi dan mulut. Selanjutnya, dengan metode USG. Apa itu metode USG? USG yang pertama U, yaitu urgensi, adalah seberapa mendesak suatu isu harus dibahas dan dianalisis serta ditindaklanjuti. Kemudian S, seriousness, adalah seberapa serius suatu isu harus dibahas dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan. Dan growth adalah seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak segera kita tangani. Kita identifikasi dengan isunya. Yang pertama, kurangnya kesadaran pasien mengenai perawatan gigi yang dilakukan secara berkelanjutan. U-nya 5, S-nya 4, G-nya 4, total 13. Yang kedua, kurangnya pemahaman pasien tentang pentingnya memelihara kesehatan gigi dan mulut. U-nya 5, S-nya 5, G-nya 4, dengan total 14. Dan yang terakhir, belum optimalnya pelayanan promotif dan preventif kesehatan gigi dan mulut, dengan poin U-nya 4, S-nya 3, G-nya 4, dengan total 11 poin. Dan yang menjadi peringkat pertamanya adalah kurangnya pemahaman pasien tentang pentingnya memelihara kesehatan gigi dan mulut. Dan yang kedua, kurangnya kesadaran pasien mengenai perawatan gigi yang dilakukan secara berkelanjutan. Dan yang menjadi peringkat 3, belum optimalnya pelayanan promotif dan preventif kesehatan gigi dan mulut.
Dari analisis isu ini, kita dapatkan prioritas isu, yaitu kurangnya pemahaman pasien tentang pentingnya memelihara kesehatan gigi dan mulut. Kita analisis isu tersebut menggunakan diagram fishbone. Ada 4 poin yang mempengaruhi kurangnya pemahaman pasien tentang pentingnya memelihara kesehatan gigi dan mulut. Yang pertama adalah dari segi metode, yaitu belum optimalnya penyuluhan kesehatan gigi dan mulut. Yang kedua, dari manusianya, yaitu minimnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut sejak dini. Yang ketiga, yaitu material, kurangnya media penyuluhan kesehatan gigi dan mulut. Dan yang terakhir adalah dari lingkungan, yaitu kurangnya peran orang tua maupun orang terdekat. Kemudian kita analisis dengan metode SWOT. Apa itu analisis SWOT? S adalah strength sebagai kekuatan, weakness sebagai kelemahan, opportunities sebagai peluang, dan threat sebagai ancaman. Apa saja kekuatannya? Ada 2 poin, yaitu pasien sadar akan pentingnya kesehatan gigi, terselesaikannya tujuan perawatan. Sedangkan kelemahannya adalah keterbatasan jangkauan ruang lingkup pasien, kurang maksimalnya dalam perawatan kesehatan gigi dan mulut. Peluangnya, deteksi dini pada kasus yang belum menunjukkan gejala, edukasi kepada pasien seputar kesehatan gigi dan mulut. Dan yang terakhir, ancaman, resiko akan munculnya kasus gigi baru, terjadi penyebaran infeksi di sekitar gigi dan mulut. Selanjutnya, kita membuat alternatif penyelesaian masalah. Alternatif penyelesaian masalah yang pertama, mengoptimalkan pemberian edukasi agar pasien memahami pentingnya memelihara kesehatan gigi dan mulutnya. Tahap setiap alternatif menentukan media apa yang akan digunakan, seperti leaflet, poster, buku saku. Hasil yang diharapkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kesehatan gigi dan mulutnya. Pihak terkait, masyarakat, perawat gigi. Alternatif penyelesaian yang kedua, memotivasi pasien bahwa perawatan gigi lanjutan sangat penting. Tahap setiap alternatif membuat catatan kontrol rutin pasien setiap selesai berobat. Hasil yang diharapkan, pasien memahami bahwa kontrol perawatan harus dilakukan sampai selesai. Pihak terkait, masyarakat, perawat gigi. Alternatif penyelesaian yang ketiga, menghimbau agar pasien rutin melakukan kontrol gigi secara berkala. Tahap setiap alternatif melakukan pendekatan dengan pasien melalui interpersonal. Hasil yang diharapkan, pemberian buku saku pada pasien yang selesai berobat. Pihak terkait, masyarakat, perawat gigi.